Kami persiapkan hati pikiran kami Tuhan, datang memuji menyembah Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami, hadirat Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga beroleh pengharapan yang baru. Ketika kami Tuhan menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu, ada sukacita yang baru yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau, kami meninggikan nama-Mu yang ajaib. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Yesus kami muliakan. Syukur bagi-Mu. Hosana, Hosana, Hosana bagi-Mu, Yesus. Hosana, glory, glory bagi-Mu, Yesus. Kami tinggikan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Oh, Hosana, glory, glory. Tuhan layak kami tinggikan, Tuhan layak dimuliakan. Hosana, syukur. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan Jesus. Kami sembah, kami sembah. Hosana, Hosana, syukur, syukur. Terima kasih Tuhan. Yesus baik, Yesus ajaib. Oh, terima kasih Tuhan. Hosana baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Nyatakan setiap hadirat-Mu pagi hari, siang hari ini. Thank you Lord. Thank you Jesus. Haleluya. Mari kita nikmati bersama Tuhan pada siang hari ini. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah
Lanjutkan kuasa-Mu dalam setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tuhan Maha Besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
kami Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang kami sembah seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau bersorak melompat bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Lebih lagi Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Ada sukacita ya Bapak Ibu. Amin. Sudah bulan Juni akhir. Besok bulan Juli. Tandanya apa Bapak Ibu? Lebih bersemangat cari cuan untuk Natal. Amin. Haleluya. Haleluya. Dengan Tuhan tidak pernah ragu. Lagi Bapak Ibu, bersemangat. Saya lihat di TikToknya Bapak Ibu, Bapak yang bisa joget, bisa menari bagi Tuhan. Amin. Yuk. Amin. Mari nikmati bersama Tuhan. Terukur besar kasih setia
besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Saatnya kami menerima firman Tuhan yang menjadi pengharapan dan kekuatan bagi kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Dengan iman Bapak Ibu naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah. Oh, Tuhan menemani kita, saudara. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Biar musik naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Mari sebentar merenung kebaikan Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Apakah yang menjadi pergumulan kita saat ini? Apakah yang menjadi kerinduan setiap kita saat ini? Mari bawa kepada Tuhan. Tangan Tuhan sedang menanti kita. Tangan Tuhan sedang menanti saudara dan saya. Panggil Dia. Panggil Yesus. Di dalam Yesus ada ketenangan. Di dalam Yesus ada pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Begitu banyak hari-hari yang sudah kami lalui. Kami percaya semua karena perkenanan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Bapak. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita angkat kedua tangan kita, katakan mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha
Bapa kekal mulia, Kau hadir di memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Amin. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Oh, Kau hadir saat ini ya Bapa. Amin. Bukan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Mari sekali lagi dengan segenap hati. Kuasa dari tempat maha Amin, 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 amin. Hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang kami kan tempat Tuhan bersamamu. Bukan tenang, bukan tenang bersamamu. Bapa, bukan tenang, bukan tenang bersamamu Bapa. Mari berikan sorak-sorak bagi Allah kita yang ajaib. Haleluya. Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Allah yang baik, Allah yang mengasihi hidup kami. Allah yang ajaib, Allah yang sungguh luar biasa bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini Tuhan mengalir dalam hati kami dan hidup kami. Tuhan mengubah, memulihkan, memberkati hidup kami. Kami percaya hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan memegang tangan kami. Tuhan menuntun kami kepada kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Untuk itu kami terus berharap kepadamu ya Bapa, menaruh hati dan hidup kami dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhanlah bagian dalam hidup kami. Hari ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan, buat kami mengerti kehendak-Mu dengan baik. Terlebih mampukan kami supaya kami bisa hidup di dalamnya ya Tuhan, sehingga hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan hidup kami semakin hari semakin serupa dengan gambaran-Mu ya Bapa. Kami siapkan nanti kami dengar firman Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Luar biasa. Ada sukacita, men. Coba lihat kiri kanan dulu saudaraku terkasih seperti biasa. Apakah ada sukacita di wajah mereka saudara? Saya percaya waktu lihat kiri kanan senyumnya bagus semua saudara kasih, amin. Kalau masih ada yang belum tersenyum, coba tanya dia masih hidup, bilang terkasih ya. Karena kalau kita hidup wajah harus hidup saudaraku terkasih, amin ya. Baik, saudaraku terkasih, senang ketemu dengan Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini saudaraku terkasih bulan Juni, saudaraku terkasih kita GBI itu biasanya adalah bulan keluarga saudara ya. Nah hari ini saudaraku terkasih kita akan dengar firman Tuhan berbicara tentang keluarga saudara. Jadi kalau saudara duduk kiri kanan, kalau bisa ada keluarga boleh duduk sama-sama ya. Supaya nanti bisa saling senggol-senggolan, saudara kasih toh. Saudaraku terkasih, karena kita akan diberkati firman Tuhan tentang keluarga, dan kita mau keluarga kita diberkati Tuhan luar biasa, amin. Baik, saudaraku terkasih, saya kasih tema firman Tuhan hari ini adalah hidupku dan keluargaku. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau kasih tahu buat saudara bahwa ternyata saudara, dalam hidup ini saudara terkasih ada hal penting, ada hal lain yang sifatnya sangat penting. Bahkan saudaraku terkasih dengar, ini pentingnya sama dengan pentingnya diri kita bagi diri kita sendiri.
Saya ulangin sekali lagi saudaraku terkasih, ternyata dalam hidup ini saudaraku terkasih ada satu hal yang sangat penting sekali sifatnya. Bahkan pentingnya itu sama pentingnya dengan diri kita bagi diri kita sendiri. Kalau saudara anggap dirimu penting bagimu, maka hal ini juga sama pentingnya seperti itu. Yaitu apa? Keluarga. Saudaraku terkasih, keluarga itu adalah satu hal yang sangat penting bagi kita. Yuk kita lihat satu firman Tuhan saudaraku terkasih yang hari ini akan memberkati kita. Kita buka firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 5 ayatnya yang ke-8. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Yang bawa Alkitab masih mari buka kitab sucinya. Yang Alkitabnya di handphone buka handphone sucinya. Amin saudara ya. Karena semua harus suci saudara kita terkasih. Amin. Kalau saudara nggak bawa Alkitab, handphone belum ada Alkitabnya, masih pakai Nokia 3310, saudara jangan berkecil hati saudara terkasih toh. Karena kalau saudara datang ke rumah Tuhan pasti ada jalan keluar saudara ya. Jalan keluarnya Bapak Pendeta boleh lihat depan, saya sudah tulis besar-besar jadi kita bisa baca sama-sama. Amin. Tapi kalau misalnya kau rabun jauh juga, saudaraku terkasih, minggu depan kau duduk di depan, saudara kasih ya, supaya bisa baca lebih dekat, saudara kasih toh. Saudaraku, tapi kalaupun tidak bisa lihat dari jauh, saudara kasih, jangan berkecil hati, karena kalau sudah datang ke rumah Tuhan ada jalan keluar. Jalan keluarnya Bapak Pendeta boleh lihat kiri kanan, saudara kasih toh. Karena ini tidak ujian, jadi kita boleh nyontek. Lihatlah kiri, kalau kiri nggak bawa lihat kanan, kanan nggak bawa juga, tepuk pundak mereka bilang lain kali kalau ibadah. Kita jangan duduk sebelahan, bilang sekasih betul ya. Supaya kita bisa baca firman, saudara kasih. Ke gereja kita baca firman, saudara ya. Tapi kalaupun kiri kanan nggak bawa juga, saudara tetap tidak boleh berkecil hati. Karena firman Tuhan bilang, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kau cukup dengar saja baik-baik selama saya berkhotbah. Dengar firman Tuhan, pasti saudara diberkati luar biasa, amin. Tapi kalau misalnya kau budek juga, saudara kasih ya, ini persoalan memang agak berat, saudara kasih toh. Dari tadi udah banyak solusi, tetap saja mental solusinya, saudara ya. Tetap kalau sudah datang ke rumah Tuhan pasti ada solusi. Solusi terakhir apa? Yang budek boleh tidur, saudara kasih ya. Jadi yang budek boleh tidur, saudara kasih. Udah lebih bagus kau tidur di gereja daripada tidur di rumah, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi kalau kau bisa dengar, tidak boleh tidur sampai selesai saya khotbah. Amin. Baik, yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yuk kita baca sama-sama dengan suara kencang karena cuma satu ayat saja dan saya mau kita baca sama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Saudara perhatikan firman Tuhan hari ini mengatakan dengan tegas, keras sekali kepada kita. Kalau ada orang yang tidak memelihara saudaranya, tidak memelihara keluarganya, dan itu orang saudara terkasih disebut oleh firman Tuhan sebagai orang yang murtad. Dan firman Tuhan bilang dia lebih buruk daripada siapa katanya? Orang yang tidak beriman. Bukan lebih buruk dari orang yang beriman. Bukan. Lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Lo tahu? Orang tidak beriman saja buruk menurut kita. Betul? Pernah dengar? Orang tidak memelihara keluarganya lebih buruk daripada yang kau anggap buruk dalam hidupmu. Bahkan firman Tuhan bilang dia disebut murtad. Kita kalau dengar orang murtad sedih hati kita. Betul tidak? Kalau orang tinggalkan Tuhan, saudara terkasih, dalam hati kita pikirnya begini, aduh kasihan itu orang. Nanti mau jadi apalah dia. Aduh kalau dia mati, kira-kira kemanalah dia perginya. Karena kalau kita orang Kristen percaya kalau kita mati, kita masuk surga. Bahkan orang Kristen, makanya orang Kristen mati pun bersyukur. Betul ya? Mati puji-pujian. Bahkan makanya Paulus berkata, saudaraku terkasih, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kalau saudara mau untung, apa katanya? Matilah. Saudara kasih betul ya. Enggak begitu saudara. Saudaraku terkasih dengar. Saudaraku terkasih kalau kita dengar orang murtad sedih hati kita. Dan hari ini saudara firman Tuhan bilang, kau boleh sedih lihat orang murtad. Kau boleh sedih lihat orang yang meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kau tidak perhatikan keluargamu, tidak pelihara keluargamu, kau sama dengan mereka. Kau sama dengan orang yang lihat kiri kanan bilang sama dia, dengar itu. Sekasih betul ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Kalau kita lihat ayat ini, saudara kasih, sekarang kita begitu mengerti bahwa keluarga itu adalah satu hal yang sangat penting. Betul? Mungkin kita bertanya dalam hati, kenapa Pak Pendeta keluarga begitu penting? Sampai-sampai orang yang tidak memelihara keluarganya disamakan dengan orang murtad, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, saya mau kasih tahu buat saudara, coba slide-nya lanjut saudara. Saudara harus tahu bahwa keluarga itu adalah populasi kehidupan yang murni kita terima dari Tuhan. Keluarga itu diberikan Tuhan kepada kita, tidak kompromi dulu dengan kita. Dia langsung kasih. Keluarga itu diberikan Tuhan kepada kita, tidak ada tawar-menawar. Dia langsung kasih keluarga bagi kita. Makanya tidak ada orang yang bisa memilih di mana dia harus lahir. Betul? Kalau bisa milih, saudaraku terkasih, saya pilih jadi anak presiden. Hidup tenang, jaga di mana-mana, pergi kemana-mana saya aman. Karena banyak pas pampres yang jaga, saudara kasih. Betul? Kalau bisa milih, saya pilih jadi anak konglomerat. Jadi hidup saya 7 keturunan ke depan tidak akan melarat, saudara kasih. Karena hartanya banyak dan berlimpah. Tapi persoalannya tidak bisa milih, saudara. Karena tidak bisa milih, lahirlah saya di Riau sana. Yang atasnya minyak sawit, bawahnya minyak bumi, saudara kasih. Panasnya enggak kira-kira, makanya saya hitam kayak gini, saudara kasih. Jadi hitam ini tidak pilihan, saudara kasih. Saya terima dari Tuhan, saudara. Tempatnya juga dengan nama yang begitu mengerikan, Duri, saudara kasih ya. Jadi kalau saudara dengar nama kota Duri, saudara kasih, itu kota kelahiran saya, saudara kasih. Saudaraku terkasih, kita tidak bisa milih, saudara terkasih, dan Tuhan lahirkan kita di satu keluarga. Dan saya mau kasih tahu buat saudara, ini keluarga adalah pemberian Tuhan yang terbaik bagi kita. Mungkin saudara bilang dalam hati begini, aduh Pak Pendeta, karena Pak Pendeta nggak tahu bagaimana keluarga saya. Pak Pendeta nggak pernah tahu bagaimana miskinnya kami, Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta tahu dan Pak Pendeta tinggal di dalam keluarga saya, nggak usah lama-lama, 2 bulan saja. Mungkin Pak Pendeta kurus, saudara kasih ya. Pak Pendeta nggak tahu sih bagaimana orang tua saya. Pak Pendeta nggak tahu sih bagaimana kakak saya, adik saya, istri saya, suami saya. Begitu mengerikannya Pak Pendeta. Pak Pendeta nggak tahu sih. Lalu Pak Pendeta dengan gampang berkata, wah, keluarga adalah pemberian Tuhan. Ini dengar, saya kasih tahu buat saudara. Slide selanjutnya. Saudara perhatikan baik-baik, saudara kasih. Bagaimanapun kondisi keluargamu, saudara, saudara dengar, saya kasih tahu buat saudara. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan saudara-saudara dalam keluarga. Bagaimanapun kondisi keluargamu, kondisi orang tuamu, kondisi istri anakmu, kondisi suamimu, saudara dengar, Tuhan tidak pernah salah menempatkan saudara dalam keluarga itu. Karena bagi Tuhan, keluarga tidak pernah menjadi penghalang untuk anugerah besar yang Tuhan. Amin. Amin, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar baik. Kalau Tuhan mau berkati kita dan Tuhan mau pakai kita jadi alatnya, keluarga tidak pernah menjadi hal itu. Makanya firman Tuhan bilang istri yang kudus akan menguduskan suami dan keluarganya. Betul? Suami yang kudus akan menguduskan istri dan keluarganya. Dan saya percaya ini juga berlaku bagi anak-anak. Anak-anak yang kudus akan menguduskan orang tua dan keluarganya. Artinya siapapun keluarga kita, ketika Tuhan tempatkan kita di tempat itu, saudara dengar, itu tempat yang paling tepat buat. Amin, saudara. Pak Pendeta, kalau keadaannya begini-begini beratnya Pak Pendeta, bagaimana hidup saya bisa diberkati? Tidak mungkin kayaknya Pak. Ini saya kasih tahu saudara contoh. Coba slide selanjutnya. Coba saudara lihat ini, saudara kasih. Saudara kenal dengan orang ini? Kenal? Yang pecinta bola pasti kenal. Siapa dia? Cristiano Ronaldo. CR7 katanya, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat dia, saudara kasih, wah ini orang top luar biasa. Dan saudaraku terkasih, saya ambil info dari Sindo News. Saya ambil infonya ini dari Sindo News, saudara. Dia disewa oleh sebuah klub
di Arab Saudi sana bernama Al-Nazar, saudara. Dan saudara tahu dia digaji berapa? 1 tahun 3,08 triliun. Bukan miliar, triliun. Coba kita bilang sama-sama, 1, 2, 3. Triliun. Kenapa harus bilang Pak Pendeta? Karena kalau punya kayaknya susah, saudara kasih, betul ya. Paling enggak kita pernah bilang lah, saudara kasih toh. Saudaraku terkasih gajinya 1 tahun 3,08 triliun. Ini beberapa, kayaknya ini gaji beberapa tahun lalu. Kemarin saya nonton berita sport, saudara kasih, ternyata gajinya bukan 3,08 triliun sekarang, dia dikontrak 2 tahun 7,6 triliun. Berarti 1 tahun 3,8 triliun. Berarti 800 juta lebih besar daripada ini. Tapi kita pakai yang ini saja, ini aja udah besar kali, saudara-saudara ya. Saudaraku terkasih dengar, itu gajinya setahun. Kalau sebulan berapa saudara kasih? Gajinya per bulan 256,3 miliar. Coba saya tanya, siapa di sini yang gajinya sebulan segini? Ada? Ada? Sebulan gajinya 256,3 miliar. Ada? Kalau ada orang gajinya segini sebulan nggak datang gereja dia, saudara kasih. Gereja dibuat di rumahnya, saudara kasih ya. Jadi pendeta yang datang sana, WL, singer, pemusik datang ke sana. Dia bikin gereja di sana, saudara. Segitu sebulan gajinya, saudara kasih. Itu kalau per bulan, kalau per hari, saudara tahu, 1 hari 8,5 miliar. Kalau kerjaan kita tukang, sedih kita lihatnya, saudara kasih, betul ya. Kita kalau kerja tukang harian, saudara kasih, 1 hari udah kerjanya berat kan? Panas-panas, angkat-angkat yang berat-berat, 300. Dia 1 hari 8,5 miliar. Itu per hari. Kalau per jam 352,5 juta per jam. Bapak-bapak kalau pergi ngopi, nongkrong sama teman-temannya, itu bisa 4 jam. Pulang ke rumah, diomelin istri. Saudara kasih, betul ya? Kenapa? Karena sudah pergi lama-lama, pulang nggak bawa apa-apa. Sisa-sisa goreng pisang pun nggak dibawa. Saudara kasih, betul ya? Mungkin kalau masih dibawa goreng pisang sebungkus, masih mungkin bisa senang ke istri sama anak. Ini nggak bawa apa-apa, diomelin. Dia kalau nongkrong 4 jam, saudara terkasih, rekeningnya masuk 1 miliar lebih, saudara kasih. Itu kalau per menit, saudara tahu, 1 menit gajinya 5,9 juta. Bayangin kau bisa, dia kalau udah bengong 3 menit, gak ngerti apa-apa, saudara kasih ya, kosong. Begitu selesai 3 menit, masuk uang di rekeningnya, saudara kasih, hampir 20 juta. Kita kalau bengong 3 menit, disiram air sama istri, saudara kasih, betul ya. Bengong lagi kau bukannya kerja, saudara kasih, betul. Saudaraku terkasih, dia lain, bisa bengong aja dapat 5,9 juta per menit. Dan per detik 98.000. Jadi dia sekali napas, hembus lagi 98.000, saudara. Tarik lagi, hembus lagi 98.000. Dia kalau tahu ini, saudara kasih, dia pastikan hidung tidak boleh mampet, saudara kasih, betul ya. Stop itu, saudara kasih, betul. Luar biasanya ini orang, saudara kasih, betul ya. Kita pikir memang ini lahir di keluarga yang hebat, luar biasa, dahsyat, kayaknya nggak kira-kira. Tapi ternyata setelah saya lihat biografi kehidupannya, saudara, rupa-rupanya dia tidak lahir di keluarga kaya. Dia waktu dalam kandungan, saudaraku terkasih, bapaknya kerjanya hanya tukang kebun di kebun orang. Bukan yang punya kebun, tapi tukang kebun di kebun orang. Mamanya tukang masak di catering orang, bukan yang punya catering, tukang masak di catering orang. Dan waktu dia dikandung, kakaknya sudah ada 3 sebelum dia. Dan bagi keluarganya, kalau ini anak lahir lagi, ini akan menjadi penderitaan bagi keluarga. Karena mereka pikir akan menderita kalau ada Ronaldo lahir, maka orang tuanya berusaha menggugurkan dia. Bahkan berkali-kali dibawa ke dokter supaya digugurkan. Tapi enggak hadiahnya, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus 9 bulan 10 hari kemudian lahirlah dia, saudara. Begitu lahir, saudaraku terkasih, bertumbuh, sekolah, rupanya enggak pintar juga dia di sekolah, saudara kasih.
Kerjaannya main mulu. Apalagi kalau sudah ketemu bola, dia sampai bisa nggak sekolah gara-gara bola, saudara kasih. Nilainya hancur. Orang tuanya marah, saudara kasih. Lalu orang tuanya panggil dia, waktu dia saudara kasih mau tamat SD, dipanggil dia karena nilainya hancur, saudara kasih. Lalu orang tuanya bilang, coba kamu lihat Ronaldo, kamu mau jadi apa kalau begini? Kamu sekarang pilih, mau sekolah atau main bola, saudara kasih. Dan saudara tahu mengejutkan sekali, Ronaldo pilihnya malah main bola, saudara kasih ya. Kau pernah bayangin gak istri anak kita kalau setiap hari main game, terus nilainya hancur. Lalu kita marah, kita panggil, sini. Kau gara-gara game ini nilaimu hancur. Sekarang kau pilih, kau mau main game atau mau sekolah? Terus anak kita bilang, main game. Oh, itu rasanya pengen ambil kampak ke belakang, saudara, betul ya? Saudaraku terkasih, disuruh pilih yang benar, malah pilih yang lain, saudara, betul? Dan mungkin karena kesal itu juga lah, saudara. Akhirnya dalam usia yang masih kecil, masih SD, dia diizinkan orang tuanya diambil klub dan dibawa pergi. Tapi Tuhan kalau memberkati kita, saudara kasih, seringkali Tuhan bekerja dengan cara yang tidak. Entah bagaimana ceritanya, ini Ronaldo dikasih talenta begitu luar biasa main bola. Pokoknya kalau bola menyentuh kakinya, mantulnya ke gawang terus, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, sampai akhirnya dia menjadi orang yang begitu luar biasa. Dan menjadi orang nomor 1 dalam pemain bola hari-hari ini. Saya nggak kenal orang tuanya, saudara kasih. Ngobrol juga nggak pernah, itu apalagi, saudara kasih, betul ya? Nggak pernah, saudara kasih. Tapi saya percaya, waktu dia sudah jadi orang hebat luar biasa, gaji besar, saya yakin orang tuanya pernah ngomong berdua sambil berbisik-bisik, lalu berkata, untung dulu dia tidak mati, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, coba kalau waktu digugurkan itu dia gugur, saudara kasih, no? Gak sempat ketemu kayak gini, saudara kasih, betul? Saudara dengar, saya kasih tahu buat saudara, keadaan keluargamu hari ini, saudara kasih, itu tidak pernah menghalangi apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Bahkan Tuhan menempatkan engkau, dan kalau kau sadar Tuhan yang menempatkan engkau dalam keluargamu, maka Tuhan akan pakai engkau untuk menjadi berkat luar biasa bagi keluarga saudara. Amin, saudara. Nah, hari ini saudara kasih, karena keluarga itu begitu penting dalam hidup kita, saya mau bagi buat saudara, ada 3 kebenaran yang luar biasa yang harus kau pahami tentang keluarga, supaya engkau tidak pernah menyia-nyiakan keluargamu. Amin. Apa itu? Yang pertama, mari lihat ayat ini, saudara kasih. Yang pertama, 1 Timotius 5 ayat 8 tadi berkata, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Perhatikan baik-baik, saudara kasih. Firman Tuhan bilang orang murtad itu, atau orang yang buruk itu, yang tidak lebih dari yang buruk, yang iman yang hidupnya lebih buruk daripada orang yang tidak beriman, itu adalah orang yang tidak memelihara keluarganya. Betul? Artinya apa? Yang pertama saudara dengar, yang pertama memelihara keluarga, ini adalah panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang pertama dengar, saudaraku terkasih, yang harus kau pahami dengan baik, memelihara keluarga itu panggilan setiap kita dalam keluarga kita. Jadi semua kita, saudaraku terkasih, diminta dan dituntut oleh Tuhan untuk memelihara keluarga kita dengan baik. Jadi tidak ada yang boleh merusak keluarganya sendiri, karena Tuhan akan marah dengan orang yang merusak keluarganya. Kenapa? Karena engkau waktu merusak keluargamu, engkau sedang merusak karya Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Saya berpikir dalam hati, saudara kasih, mungkin atau saudara juga berpikir, apa itu memelihara, Pak Pendeta? Saya temukan, saudara kasih, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memelihara itu artinya ada 5. Menjaga, merawat, menyelamatkan, melindungi, dan apa katanya? Mengusahakan yang baik. Saudara dengar, inilah tugas kita dalam keluarga. Tugasmu adalah menjaga keluargamu, merawat keluargamu, menyelamatkan keluargamu, melindungi keluargamu, dan mengusahakan yang baik bagi keluargamu. Ini tugas kita.
Kalau hari ini kau ada dalam sebuah keluarga, Tuhan panggil engkau untuk menjaga, merawat, melindungi, dan mengusahakan yang baik bagi keluargamu. Jangan sampai ada orang, saudaraku terkasih, justru bukan menjaga dan merawat, justru menghancurkan keluarga. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, tapi dalam realita kehidupan kita suka perhatikan, saudaraku terkasih, ada banyak orang yang tidak melakukan apa panggilan mereka dalam keluarga, betul? Banyak orang, saudaraku terkasih, jika orang tua, kalau kita lihat di Indonesia ini, saudara kasih, ada banyak orang, saudara kasih, suami istri punya anak 10. 10-10-nya sukses jadi orang hebat, betul? Dan begitu 10-10-nya sukses jadi orang hebat, saudara kasih, ada banyak kita temukan 10 anaknya yang sukses tidak sanggup merawat orang tua. Betul ya? Itu orang tua sudah tua karena mereka merasa repot ngurus orang tua dan orang tua. Saya ketemu dengan orang kayak gini, dan saya tanya sama mereka, kenapa kalian masukkan orang tua? Kau tahu jawabannya apa? Jawabannya luar. Jawabannya bilang, pendeta, kalau mereka di panti jompo, makannya teratur, minumnya teratur, tidurnya teratur, istirahatnya teratur, dan rohaninya juga teratur. Karena disetting. Saya mau kasih tahu buat saudara dengar baik, saudara kasih. Jawaban mereka itu adalah jawaban yang dan benar. Tapi hari ini dengar firman Tuhan bilang, saudara, panggilan untuk merawat orang tua, orang lain, saudara, sebagai anak-anak. Amin. Amin. Jangan nanti kalau sudah mati, nangisnya kayak KKR. Ada banyak kan orang begitu kan? Kalau orang tua sudah mati, nangisnya kencang, panjang. Semua kebaikan orang tua disebut di depan peti matinya. Sambil nangis, apalagi orang Batak itu, saudara kasih, betul ya? Orang Batak, saudara kasih, kalau sudah ada kematian, saudara, mamaku ini dulu baik ini. Mamaku ini pintar masak. Mamaku ini orangnya baik sekali. Tiap pagi jalan pagi dia ini. Semua yang baik diceritakan, saudara kasih. Kalau sudah mati. Tapi waktu hidup, turun nemanin ke pasar aja nggak mau. Diminta uang 100.000, diomel-omelin orang tua. Saudara dengar, jangan kalau sudah mati nanti, bikin pestanya besar-besar. Kuburannya lebih besar dari rumah kita. Kita orang tanya, kenapa harus lebih besar? Kalau nanti kita nggak punya rumah, kita tinggal di sana. Saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar. Waktu kau buat pesta besar, kuburannya besar, habis miliaran rupiah, kelihatannya kau keren dan luar biasa. Tapi dengar, saya kasih tahu saudara, kalau ditanya siapa yang menikmati acara besar, pesta, kebanggaan siapa itu? Apakah kebanggaan orang tua? Ya sudah. Sekali lagi kita kebanggaan yang harus dimiliki oleh, tapi kita jadi. Hari ini saudaraku terkasih, kalau kau pengen merawat orang tuamu, menjaga orang tuamu, sekarang waktunya, bukan nanti. Saudara lihat firman Tuhan ini, coba slide selanjutnya, lihat Matius pasal 19 ayat 19. Apa yang harus kau lakukan bagi keluargamu? Firman Tuhan berkata begini, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia, seperti apa katanya? Seperti dirimu sendiri. Saudara tahu mengasihi diri sendiri? Saudara tahu? Coba ya. Saudara pernah perhatiin nggak, kalau kita beli sesuatu buat diri kita, kita buatlah beli baju lah. Kalau saudara beli baju, saya mau tanya buat saudara, biasanya beli baju yang bagaimana saudara beli? Pasti yang terbaik. Betul? Yang pertama, pasti cari yang modelnya paling modern. Supaya jangan sampai kita ketipu. Betul? Yang kedua, kita pasti cari yang muat. Buat apa modern tapi nggak muat? Saudara kasih, betul ya? Pas dipakai kekecilan, saudara kasih, malah kita sakit-sakit makainya, saudara kasih. Cari yang muat, saudara kasih, betul tidak? Saudara kasih. Yang ketiga, kita pasti cari harga yang paling mahal sesuai dengan kantong kita. Betul? Jadi makanya kalau ada orang uangnya miliaran, terus dia beli baju harga 30 juta, tahu nggak usah marah. Karena uangnya banyak, saudara kasih, betul?
Yang harus kau marah itu adalah gajinya 3 juta, beli baju harga 4 juta, dicicil 24 kali. Saya kasih. Ini harus kau marahin orang kayak gini. Tidak sadar dia gajinya 3 juta, saya kasih 4 juta. Beli mahal bajunya lebih mahal dari gajinya. Saudaraku terkasih, kau pasti cari yang terbaik menurutmu. Betul tidak? Saudara dengar, hari ini firman Tuhan ingatkan kita. Untuk melakukan sesuatu bagi keluarga kita. Jangan kalau sudah kekecilan baju, ini kasih bapak ini udah kekecilan, sudah kasih betul ya. Kan bapak lebih kecil, udah kurus dia, kasih dia aja, sudah kasih tuh. Udah baju udah mulai sudah enggak suka lagi lainnya, udah kasih mama aja biar mama yang pakai, karena kita sudah enggak suka, sudah. Seberapa banyak kita melakukan hal demikian? Harusnya. Ada orang begitu dia tinggal sama orang tuanya sebelahan rumah. Saya makan malam dengan anak dan suami istri, sudah kasih. Lalu mereka bilang sama anaknya, nak ini lauknya masih ada ini. Antarlah ke rumah opa, kasihan. Kalau basi besok juga dibuang, udah mereka saja. Anaknya saudara kasih waktu omanya, mama papanya bilang begitu nggak mikir panjang. Langsung diangkat itu gulai, saudara kasih gulai ayam, dibawa ke rumah oma opanya. Dia teriak, oma, opa. Itu buka pintu, semua oma opa sama. Kalau lihat cucunya datang, senang mereka. Senyumnya indah, betul? Begitu senyum lalu dibilang ada apa? Ini ada dikasih mama ini gulai lauk saudara kasih toh. Akhirnya omanya terima senang lalu ya aku pulang dulu oma ya. Oke. Begitu dia pulang si oma bawa itu lauk ke rumah taruh di atas meja. Begitu dia pikir nanti mau makanlah sekalian sudah ada lauk. Pas dicedok saudara kasih bisa ceker sama lehernya saudara kasih. Ayamnya semua dagingnya habis saudara kasih. Tinggal yang 2 itu. Saudara tahu kejamnya kita sama orang tua kita? Orang tua kita saudara kasih, dia senyum di depan cucu. Tapi dalam sedihnya. Dulu waktu mereka kecil, aku rela makan ceker dan lehernya. Asal mereka makan dagingnya. Sekarang mereka dan besar. Aku makan lehernya. Lihat kejamnya kita. Kadangkala kita pikir ini sederhana. Tapi kita mengabaikan apa yang. Didengar, saya nasihatin saudara. Slide selanjutnya. Kau mau terima atau tidak? Dengar ini, sudah kasih. Lanjut slide-nya. Perhatikan baik-baik, sudah kasih. Nasihat dari saya. Saudaraku terkasih, engkau hanya akan memiliki kesempatan untuk mengasihi keluargamu. Itu hanya engkau di saat engkau sedang bersama dengan. Kalau sudah tidak bersama dengan mereka, jangan berpikir kau bisa melakukan. Oh enggak Pak Pendeta, nanti saya kalau sudah sukses, saya janji Pak Pendeta, saya akan buat yang terbaik buat orang tua saya. Telat. Ada banyak orang setelah sukses, lupa sama. Betul? Atau Indonesia? Terkenal dengan cerita kebudayaan Maling Kundang dan teman-temannya. Dan semua cerita itu sudah tahu cerita tentang apa? Tentang kesuksesan yang membuat mereka. Betul? Kesuksesan saudara pikir bisa membuat saudara melakukan yang terbaik buat keluargamu. Enggak. Ada banyak orang justru dalam kesuksesannya rusak tatanan keluarga. Ini saudaraku terkasih, kau harus sadar bahwa kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi keluarga itu tidak selamanya. Kau sudah meninggal, suami sudah meninggal, istri meninggal, anak sudah meninggal, kau nggak bisa. Apalagi kau yang meninggal, saudara kasih betul ya, sudah nggak bisa buat apa. Atau kalau kau sudah jauh dari keluarga, saudaraku terkasih, kau mungkin punya dan keluarga pun tidak sempat. So hari ini waktu kau masih bersama-sama dengan keluargamu, terbaik lakukan yang terbaik bagi keluargamu. Amin. Yang pertama saudara dengar, keluarga, memelihara keluarga ini adalah panggilan bagi kita siapapun.
Kedua. Yang kedua, kebenaran yang harus kau pahami tentang keluarga adalah 1 Timotius 5 ayat 8 tadi berkata, slide selanjutnya, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Saudara perhatikan, yang dibilang orang tidak beriman itu, yang dibilang murtad itu adalah siapa katanya? Yang tidak memelihara keluarganya. Betul? Artinya apa, saudara kasih? Yang kedua berarti memelihara keluarga itu adalah rupa dari iman kita yang sesungguhnya. Saudara, kau mau tahu kau orang beriman atau tidak? Bukan waktu kau teriak beriman. Enggak. Orang beriman itu terlihat dari bagaimana dia memelihara keluarganya. Orang beriman itu akan kelihatan bagaimana dia melakukan sesuatu yang terbaik bagi keluarganya. Orang beriman akan terlihat dari bagaimana mereka memperlakukan anggota keluarganya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, slide boleh lanjut, saudara dengar. Orang beriman itu, saudaraku terkasih, tidak terlihat dia waktu di gereja. Enggak. Bukan waktu di gereja orang beriman terlihat. Bukan. Kalau di gereja, saudara terkasih, semua kita bahkan bisa dibuat terlihat lebih daripada orang beriman. Kadangkala kalau di gereja, malaikat minder lihat. Nah, saudara kasih. Saking luar biasa kudusnya kita. Betul? Kalau di gereja, mulai dari masuk saja, sudah gemetar orang lihat kita. Karena dari shalomnya yang lembut dan bergelombang. Waktu shalom di depan dengan penerima tamu, shalom, betul ya? Itu merinding kita dengarnya, saudara. Saking luar biasa diurapinya, saudara. Begitu masuk ke dalam, saudara kasih, senggolan dengan orang yang senggol kita, bukan kita yang senggol. Orang yang senggol kita hampir kejengkang mau disenggol. Kita yang minta maaf, betul? Itu kalau di gereja, kita udah mau jatuh gitu. Sorry. Kita yang minta maaf, padahal kita disenggol, saudara kasih. Waktu di gereja orang injak kaki kita nggak marah, kita malah bilang, aduh maaf Pak, kakinya di atas kaki saya, tolong geser Pak, sakit. Saudara, betul ya? Digeser pelan, lembut kali kita kalau sudah di gereja, betul? Makanya saya suka bilang sama jemaat Tuhan dengar, kau berdoalah. Supaya pas Tuhan datang kedua kali nanti, itu pas hari Minggu jam 11 siang, saudara kasih ya. Jadi pas ibadah kayak gini, Tuhan datang, kita langsung masuk ke surga semua. Saking luar biasanya kehidupan kita. Tapi hari ini saya mau kasih tahu buat saudara dengar, beriman itu, saudara kasih, terlihat beriman itu bukan di gereja. Kenapa? Karena di gereja, saudaraku terkasih, itu bukan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya adalah di. Kenapa? Gereja kita berapa lama? Coba saya tanya buat saudara. Saudara kalau ke gereja berapa jam? Berapa jam? 2 jam. Kalau pengkhotbahnya kayak saya, saudara kasih, betul ya? Yang khotbahnya lama, saudara kasih. Kalau pengkhotbahnya yang 20 menit, khotbah 1 jam saudara di gereja. Kalau kita buatlah 2 jam. 2 jam kok di gereja, 22 jam lagi di mana? Bersama keluarga. Betul? Betul tidak? Jadi 2 jam ini saudara kasih, ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya adalah 22 jam setelah kau keluar. Jadi lihat hidupmu di rumah. Kalau di gereja kau masuk gereja, shalomnya lembut, pertanyaan saya, kalau masuk rumah bilang shalom. Atau masuk rumah pintu banting, gubrang, dari bantingan pintu anak dan istri tahu, papi pulang. Saudara kasih, betul ya? Karena pintu dibanting, saudara kasih tahu. Karena itu kebiasaan. Jadi bukan shalom, saudara. Kalau di gereja orang senggol kita mau jatuh, kita minta maaf. Kalau di rumah kita yang senggol, anak kita lagi pegang piring, pegang nasi, jatuh, pecah gak piringnya. Itu kau saudara kasih, apa yang kau lakukan di rumah? Apakah bilang, oh maaf enak ya, kamu ambil piring baru, nasi baru, biar papi bersihin. Apakah begitu? Atau kau nggak lihat papi gede begini? Di mana matamu, saudara kasih, betul ya? Apakah begitu, saudara kasih? Kau yang jawab, saudara kasih ya, karena kau yang tahu, saudara kasih. Hari ini saudaraku terkasih, kau harus tahu apa yang harus kau hidupi dalam kehidupanmu. Dan kehidupan itulah gambaran imanmu. Makanya firman Tuhan bilang, coba saudara lihat ini, firman Tuhan berkata begini.
1 Yohanes 4 ayat 20 firman Tuhan berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah apa katanya? Pendusta. Coba lihat kiri kanan, lihat kiri kanan, lihat kiri kanan. Bilang sama dia, kau suka bohong gak? Bilang suka, betul ya. Saudaraku terkasih, jangan sampai banyak kali saudaraku terkasih kita ngomong mengasihi Tuhan, tapi tidak mengasihi keluarga. Kalau di gereja saja kalau sudah nyanyi, oh luar biasa, angkat tangannya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi berantem dengan keluarga nggak sembuh-sembuh, udah hampir 30 tahun. Saudara kasih, betul ya? Bahkan tidak sedikit saudara kasih ada orang keluarganya sudah mau berdamai dengan dia, kakaknya atau adiknya gitu. Kakakmu udah mau berdamai dengan kalau dia sudah mau minta maaf loh. Kamu terima nggak? Apa? Berdamai dengan dia? Mending gua mati daripada berdamai dengan dia. Tak lama kemudian dia keluar rumah, tabrak mobil, mati beneran. Saudara kasih, betul? Saudaraku terkasih, kebanyakan kita lupa saudara kasih. Kita pikir kita berkenan kepada Allah. Kita pikir karena kita ke gereja kita orang beriman. Tapi dalam keluarga apa yang dikehendaki Tuhan. Jangan simpan dendam. Karena dendam pernah membawa sesuatu yang baik dalam. Jangan simpan dendam kepada keluargamu. Simpan. Karena semua itu tidak baik dalam hidup saudara. Saudara lihat ini, saudara kasih. Mengaku beriman itu baik. Tapi jauh lebih baik jika engkau memelihara keluargamu dengan baik dan benar. Sekalipun engkau tidak beriman. Karena waktu kau pelihara keluargamu, waktu kau jaga keluargamu, sekalipun kau tidak mengaku teriak beriman, orang yang lihat akan berkata beruntung. Tanpa kau sadari, kau jadi teladan kebenaran bagi banyak orang dan sudah akan kebenaran dengan kehidupan yang kau hidup dalam keluarga. Jadi baju bagus yang kau pakai ke gereja ini, saudara kasih, saudara dengar ini bukan gambaran iman. Gambaran iman itu adalah waktu orang dengarnya, lihatnya, keluargamu penuh dengan dan diberkati. Jadi yang kedua, kasih yang harus kau pahami kebenaran tentang keluarga. Pelihara keluarga. Kepercayaan kita. Kau percaya pada Tuhan. Harus melihara keluargamu dengan baik. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga dan terakhir, saudara kasih. Terakhir, saudara kasih. Biasa kalau terakhir suara saya kencang, saudara kasih, betul ya? Karena kalau pendeta ngomong terakhir, biasanya mujizat terjadi, saudara kasih toh. Pendeta kalau bilang terakhir, biasanya yang buta melihat, saudara kasih ya. Yang tadi udah mulai buta, udah mulai nggak kelihatan apa-apa, udah gelap. Betul? Terakhir langsung dijelikan matanya, betul ya? Jadi kalau poin 1, 2 dia nggak dengar, poin 3 dia dengar, saudara kasih. Dia pulang tidak dengan tangan hampa, bawa 1 poin, saudara kasih ya. Ada 1 poin dibawa pulang. Apa itu yang ketiga? Terakhir, saudara kasih. Lihat ayatnya dulu. Firman Tuhan bilang, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Firman Tuhan mau kasih tahu buat kita bahwa memelihara keluarga lah yang akan membuat saudara menjadi pribadi yang hidup dalam kebenaran, betul? Dan ini terjadi dalam keluarga, artinya perhatikan baik-baik, keluarga yang ditetapkan Tuhan dalam hidup saudara, inilah tempat terbaik untuk engkau melatih kehidupan dalam kebenaran. Kau pengen jadi orang benar, latihannya bukan di gereja. Di gereja kau dengar hukumnya, latihan. Karena di rumah kau akan ketemu dengan orang yang selalu berada bersama. Saudaraku terkasih, sadar atau tidak sadar, kehidupan yang engkau perlihatkan di luar, ini adalah pola kehidupan yang terbentuk dalam keluarga. Betul? Slide lanjut. Saudara lihat,
Apa yang kau perlihatkan di luar itu, saudara kasih, karaktermu, tingkah lakumu, saudara kasih. Saudara dengar, kau sadar atau tidak, ini adalah pola hidup yang terbentuk dalam keluarga. Kau boleh cek, perhatikan tuh orang-orang yang gampang sekali ngomong jorok. Nanti kau cek rumahnya, diam-diam, tapi jangan kasih tahu, saya mau mengadakan penelitian. Jangan begitu, jadi baik semua seisi rumah, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, coba cek diam-diam, kau datang diam-diam ke rumahnya, perhatikan keluarga mereka. Tanpa kau sadari, tanpa mereka sadari, mereka akan menunjukkan karakter. Dan ngomong jorok, pasti dilarang keras di rumah. Kau perhatikan saudaraku terkasih, orang yang suka bohong. Lihat keluarga mereka, saudara kasih. Semua di situ aturan raja-raja pembohong. Dan itu terbentuk karena kebiasaan yang lama ada dalam keluarga. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita tanpa kita sadari akan membangun kehidupan kita sama dengan mereka. Saudara ingat firman Tuhan yang berkata, kebiasaan yang buruk, pergaulan yang buruk merusak apa katanya? Kebiasaan yang baik. Betul? Kebiasaan baik bangunnya di mana? Jadi kebiasaan baik di pergaulan yang baik. Jadi kalau keluargamu baik, saudara kasih, maka pola hidupmu akan terbentuk baik. Nah hari ini saudara kasih, makanya firman Tuhan bilang 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14, firman Tuhan berkata, kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Sudah dengar? Di dalam keluarga kita ketemu dengan semua ini. Kita akan ketemu dengan keluarga yang tertib, betul? Firman Tuhan bilang kalau kau ketemu dengan keluargamu yang tidak tertib, tahu terus. Pak tapi nggak berubah-berubah Pak Pendeta, nggak tahu sih. Ini mulut sudah sampai berbusa ngomongnya Pak Pendeta. Tapi tidak berubah-berubah juga. Sudah dengar, perubahan itu bagian kita. Kalau kau ketemu dengan keluargamu yang tawar hati, sudah mulai saudaraku terkasih putus asa, saudara firman Tuhan bilang kuatkan mereka. Kurlah mereka. Keluarga yang kalau kau ketemu dengan keluargamu, anggota keluargamu yang ngeselin. Coba saya tanya. Saudara punya anggota keluarga yang ngeselin nggak? Punya nggak? Gak enak ngomong Pak Pendeta soalnya dia duduk di sebelah. Saudara kasih, betul ya? Jadi udah kalau gitu jangan ngomong, saudara. Daripada kau ditabok nanti, saudara. Apa lu bilang gua? Lu yang ngeselin, saudara. Akhirnya ribut pulang gereja, bukannya jadi damai, malah lebih berantem, saudara ya. Saudaraku terkasih, udah simpan dalam hati saja, saudara. Kalau kau ketemu dengan keluarga, anggota keluargamu yang ngeselin, saudara kasih. Firman Tuhan bilang, mereka bangun ke amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saudara terkasih, keluargamu harus menjadi tempat untuk membangun karakter yang baik. Baik, saudara. Betul ya? Membangun karakter yang baik dan berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan. Amin. Jadi hari ini saudaraku terkasih, apa yang menjadi kebiasaanmu? Kalau kau pengen merubah kebiasaanmu, maka belajar keluar. Semua yang terlihat di luar akan menjadi bagian yang diberi. Ada orang, saudara pernah lihat nggak? Ada orang kalau latah, jorok semua keluar. Pernah ketemu nggak orang kayak gitu? Pernah nggak? Saudara perhatiin, saya kasih tahu saudara. Nanti kau cek rumahnya. Di rumahnya pasti sering ngomong jorok. Jangan saudara bilang, oh itu kan latah Pak Pendeta. Kalau latah itu kan spontan Pak Pendeta. Nggak diatur-atur keluar begitu saja. Saudara dengar, yang latah-latah dengar, saudara kasih, betul ya? Orang latah itu, apa yang dia ucapkan waktu dia latah, itu adalah hal yang sering dia ucapkan waktu. Nggak ada orang suka bilang puji Tuhan, haleluya, tiba-tiba latahnya jorok. Nggak ada itu, nggak ada. Konsep di pikirannya sudah dibangun puji Tuhan, haleluya. Waktu dia latah yang spontan keluar, itu pasti haleluya juga.
Saya punya mertua di Kalimantan, saudaraku terkasih, pendeta. Mertua perempuan saya ini agak latahan juga orangnya. Jadi kalau kaget tiba-tiba ngomong, betul ya. Nah saudaraku terkasih, karena dia pendeta, dia suka bilang puji Tuhan, haleluya. Ya kalau dia kaget yang keluar puji Tuhan, haleluya, darah Yesus. Saya kalau pulang ke Kalimantan kadang mereka jemput juga, saudara kasih. Jadi kalau mereka jemput, saudara kasih, dari Kalimantan itu saya turun Banjarmasin Barito, itu kurang lebih sekitar 4 jam perjalanan naik mobil. Jadi kalau mereka jemput, saudara kasih, mau pulang ke Barito, ya saya yang bawa, sadar diri, saya akan menantu, saudara kasih, betul ya. Jangan saya jadi tenang, saudara kasih, dipecat saya, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, jadi saya yang bawa, mertua laki-laki sebelah, mertua perempuan di belakang. Nah mertua perempuan saya ini, saudara kasih, kalau tiba-tiba nabrak lubang begitu, dia kaget, saudara kasih ya. Jadi saudara kasih, kalau saya bawa mobil, saya kan orang Medan, saudara kasih, betul ya. Jadi kalau bawa mobil ya supir Medan, saudara kasih. Saudaraku terkasih, pokoknya kalau lubang-lubang begitu, hajar terus, saudara kasih, betul ya. Apalagi itu mobil mertua, saudara. Oh enggak, saudara kasih, betul ya. Terdipecah lagi, rekam lagi, saudara kasih. Saudaraku terkasih, bisa jadi barang bukti nih, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, jadi kalau nabrak lubang, saudara kasih, dia kaget. Nah waktu mertua saya kaget, saudara kasih, yang keluar darah Yesus. Saudara bisa bayangkan, saudara kasih, 4 jam perjalanan. 4 jam darah Yesus tertumpah, saudara kasih, betul ya. Jadi disucikan itu jalan, saudara kasih. Saudaraku terkasih, karena biasa ngomong darah Yesus. Kalau kau biasa ngomong jorok, enggak heran latamu jorok. Jadi kalau hari ini kau pengen mengubah gaya hidupmu, tempat belajarnya adalah di rumah. Di dalam keluarga, bukan di luar. Coba sudah lihat slide berikutnya. Jika setiap orang yang sungguh-sungguh ingin hidup dalam kebenaran, harus mulai belajar di mana katanya? Di dalam kebenaran. Kau pengen diberkati Tuhan? Pengen menjadi orang yang hebat? Berkarakter baik? Hari ini dengar belajarnya keluarga. Yang terakhir kita baca slide selanjutnya. 1, 2, 3. Mana slide-nya? Sudah kasih terakhir. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri, saudara terkasih. Kita bawa hati dan hidup kita dalam tangan Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Katakan kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Katakan ku tahu hidupku berharga. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku bersamamu. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup kami, segenap hidupku bersandar. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini mari bawa hidupmu dalam tangan Tuhan. Mari tutup matamu dan jangan lihat kiri kanan. Hari ini mari urusan kita dengan Tuhan, saudara. Mari hari ini lihat kehidupanmu di hadapan Tuhan. Sudahkah engkau menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman di hadapan Tuhan? Bukan karena engkau mengaku engkau orang beriman, tapi apa yang sudah kau lakukan bagi keluargamu?
Apa yang sudah kau kerjakan bagi keluargamu sampai hari ini. Karena itulah gambaran iman yang sesungguhnya yang harus kita tunjukkan lewat kehidupan kita dan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hari ini saudaraku terkasih, kau belum melakukan apa-apa bagi keluargamu, bahkan merusak keluargamu, hari ini waktunya engkau datang pada panggilan Tuhan supaya engkau menjadi berkat dan menjadi anugerah bagi keluarga saudara. Karena untuk itulah kau dipanggil Tuhan dan dilahirkan dalam keluarga itu. Kalau hari ini saudaraku terkasih, kau masih menyimpan dendam, menyimpan amarah, menyimpan kekecewaan bagi keluargamu, hari ini Tuhan ingatkan kita bahwa kekecewaan itu, dendam dan amarah itu tidak membawa apa-apa. Justru sebaliknya akan merusak kehidupanmu dan menghancurkan kehidupan saudara. Hari ini lepas pengampunan saudara bagi keluargamu dan datang pada keluargamu dan jadilah berkat bagi mereka. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin ini engkau lakukan setelah kau datang dalam keluargamu, kembali ke dalam keluargamu, pulang dari tempat ini. Tapi hari ini mari kita berdoa bagi keluarga kita. Saya kasih waktu 1 menit, 2 menit buat saudara untuk berdoa. Doakan keluargamu, doakan orang tuamu, doakan istrimu, doakan suamimu, doakan anak-anakmu, doakan kakakmu, adikmu. Doakan yang terbaik buat mereka. Dan berjanji akan melakukan sesuatu yang terbaik sehingga keluargamu akan diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan berfirman dalam kerukunan, Tuhan akan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah dalam kehidupan keluargamu. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Apa yang kau rindukan Tuhan buat kau mencapainya. Bahkan mengantar engkau kepada kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Menerima berkat yang luar biasa dalam keluarga. Mari berdoa saudara. Mari mulai doakan keluargamu. Katakan yang terbaik buat mereka. Katakan yang terbaik dan mintakan yang terbaik bagi Tuhan buat mereka. Supaya keluargamu diberkati Tuhan luar biasa. Doakan dengan segenap hati. Sambil saudara berdoa. Hidupku adalah. Bapak, kau dengar doa anak-anakmu Tuhan. Dengar seruan mereka bagi keluarga mereka Bapak. Kalau hari ini mereka bergumul buat keluarga mereka yang sedang dalam masalah dan pergumulan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong dan berkati keluarga anak-anakmu ya Tuhan. Kalau mereka sedang berdoa buat keluarga mereka, untuk hubungan antar keluarga, kami berdoa Tuhan pulihkan dengan luar biasa. Kalau mereka berdoa buat keluarga mereka, sebuat setiap apa yang mereka kerjakan dalam keluarga mereka, Tuhan berkati luar biasa. Tuhan ajar anak-anakmu Tuhan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dengar seruan kami anak-anakmu ya Bapa. Turunlah berkat Tuhan bagi keluarga jemaat. Turunlah berkat Tuhan bagi keluarga anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidupku. Terima kasih Tuhan. Segenap hidup kami taruh dalam tangan bersama. Mari sekali lagi dengan segenap hati katakan ku tahu hidupku
Mari pulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Sebab pertumbuhan iman ada dalam setiap kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Kami bersyukur hidup kami ini adalah penyembahan di hadapan-Mu. Biarlah perbuatan kami selaras dengan firman yang kami dengarkan siang ini Tuhan. Kami bersyukur buat firman yang datang dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu umat Tuhan yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita diberkati oleh firman Tuhan siang ini. Amin. Haleluya. Duduk nak, duduk nak. Jangan sampai nanti kamu bilang darah Yesus terus ya. Sebab di sini ada air netes jatuh jadi agak licin mungkin di depan ya. Jadi kita diberkati oleh firman Tuhan siang ini. Amin Bapak Ibu. Siang ini adakah dari antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ibadah, boleh mengangkat tangan, kami ingin menyambut saudara. Ada yang baru pertama kali hadir siang ini beribadah? Halo? Kita semua jemaat yang setia ya. Mungkin kita datang ke tempat ini dengan perjuangan ya. Apalagi Bapak Ibu yang tinggal di arah-arah Regensi sana, jalannya cuma satu. Lewat Total Persada ya. Danau ditutup, lewat yang ke M Toha dicor, lewat Grand Duta ditutup. Lewat daerah Furati juga kadang banjir, jadi saya tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara ya, apalagi kemarin hujan begitu lebat, banjir, tapi hari ini kalau Bapak Ibu ada dalam rumah tunggal, itu semua karena pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita akan bawa persembahan seperti biasa, 2 amplop sekaligus, yang membawa via Dana Ovoling aja kopi peso PPT Mobile, bisa saudara scan dari handphone saudara ya. Baik, kalau kita sudah mempersiapkan amplop persembahan kita, sama-sama kita angkat tinggi yuk, sama-sama kita deklarasikan saatnya kita menabur. Mari kita memberi dengan sukacita. Shalom, puji nama Tuhan, berjumpa lagi dalam tayangan Get News bersama saya Yosua. Dan berikut informasi kegiatan gereja selama sepekan. Doa fajar diadakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 4.30 pagi melalui aplikasi Zoom Meeting. Menara doa diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 12 siang di tempat ini. Worship Night diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 malam di tempat ini. Kelompok sel atau Ecclesia Family diadakan setiap hari Jumat atau Sabtu. Bagi jemaat yang rindu untuk bergabung dalam kelompok sel dapat menghubungi kantor sekretariat. Doa impartasi pelayan akan diadakan pada hari Sabtu 5 Juli pada pukul 5 pagi di tempat ini. Wajib hadir bagi seluruh pengurus dan pelayan. Ibadah ini juga terbuka bagi seluruh jemaat yang ingin hadir. Workshop Tim Praise and Worship GBI Ecclesia Mini Tangerang bersama Ibu Maya Uniputi akan diadakan pada hari Sabtu 5 Juli pada pukul 7 pagi di tempat ini. Wajib hadir bagi seluruh pelayan Praise and Worship dan ini juga terbuka bagi seluruh jemaat yang ingin hadir. Generation Ecclesia Transformer diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.00 atau jam 6 sore di tempat ini. Kami mengundang seluruh kaum pemuda untuk hadir dalam ibadah ini. Ecclesia Kids diadakan setiap hari Minggu dalam 4 sesi, pukul 7, 9.15, 11.15, dan pukul 17.00 atau jam 5 sore di tempat ini. Gereja akan kembali mengadakan baptisan air, maka itu bagi jemaat yang belum dibaptis dapat segera mendaftarkan diri ke kantor sekretariat. Puji nama Tuhan, terima kasih bagi seluruh jemaat yang selama ini sudah menabur untuk proyek renovasi gereja kita melalui gerakan cinta rumah Tuhan. Dan berikut saya akan update perkembangan renovasi yang berlangsung di ruangan belakang gereja kita.
Adapun rincian biaya yang dipergunakan untuk proyek renovasi ruang belakang adalah sebagai berikut. Bapak Ibu Saudara dapat lihat ada masing-masing kolom dan Bapak Ibu Saudara dapat simak masing-masing keperluan-keperluannya. Dengan jumlah demikian, maka kami mendorong menggerakkan hati Bapak Ibu Saudara dapat menabur untuk proyek Gerakan Cinta Rumah Tuhan dalam rangka renovasi ruangan belakang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menabur dapat mengirimkannya melalui nomor rekening berikut ini atau dapat menyerahkannya petugas yang tersedia di lantai dasar. Dan untuk itu biar kiranya kita sama-sama berdoa Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu dalam proyek renovasi ini, dan supaya ruangan yang sudah direnovasi nanti dapat kita pergunakan sebagaimana mestinya, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan berikut rincian penaburannya. Dan saya mewakili gereja mengucapkan banyak terima kasih bagi seluruh jemaat yang sudah turut ambil bagian dalam proyek Gerakan Cinta Rumah Tuhan. Biar kiranya apa yang Bapak Ibu Saudara tabur, baik dana, waktu, pikiran, tenaga, atau apapun itu, biar kiranya Tuhan yang senantiasa membalaskan jendela Bapak Ibu Saudara semua. Bagi jemaat yang membutuhkan informasi seputar kegiatan dan pelayanan yang ada di gereja ini, dapat menghubungi nomor-nomor berikut ini. Jangan lupa bagi seluruh pengurus dan pelayan untuk mengadakan doa dan puasa setiap hari Rabu. Kami juga menghimbau untuk seluruh jemaat agar dapat ambil bagian dalam doa dan puasa. Sekian Get News minggu ini. Jangan lupa untuk senantiasa membaca firman Tuhan dan terus menjadi dampak yang baik untuk lingkungan sekitar kita. Saya Yosua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom. Itu panggilan khusus buat yang ditugaskan membawa grup Holy Land. Dari Pak Pendeta Samuel Simanjuntak, terima kasih. Bapak Ibu, hari Sabtu itu ada doa pengurapan, doa impartasi. Dan saya rindu setelah doa impartasi, kita pelayan-pelayan Tuhan, kita ucapan syukur untuk ruangan di belakang. Belum selesai semua, tetapi kita perlu mengajak Bapak Ibu pelayan untuk nanti ya makan kacang hijau lah di belakang supaya Bapak Ibu pelayan Tuhan melihat sampai sejauh mana perkembangan renovasi di belakang. Saya percaya waktu Tuhan yang terbaik boleh selesai dan segala dana dicukupkan. Terima kasih buat penaburan Bapak Ibu jemaat, hamba-hamba Tuhan yang baik waktu, tenaga, pikiran maupun dana. Sehingga ruangan di belakang sudah mulai rapi. Saya rindu hari Sabtu minggu pertama Juli kita pelayan-pelayan Tuhan doa impartasi. Setelah itu kita ke belakang sama-sama. Ada kacang hijau ya kita nikmati kacang hijau. Kalaupun nggak ada ya kita minum air putih di sana. Sambil Bapak Ibu berdoa supaya biar waktu yang terbaik boleh selesai dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat penaburan waktu, tenaga, pikiran maupun dana sehingga renovasi di belakang boleh berjalan. Kemudian setelah itu jam 7 ada pelatihan untuk pemimpin pujian, WL, singer, pemain musik semua termasuk anak-anak tamborin karena ini udah lama kita tidak adakan. Jadi saya udah dapat jadwalnya Ibu Pendeta Maya Uniputi. Beliau memang spesial di bidang pujian penyembahan. Saya rindu baik semua kategorial untuk mengirim tim pemujinya. Semua jemaat yang rindu juga mau melayani sebagai singer, WL pun harus ikut. Jadi setelah ibadah doa impartasi langsung. Kalau selesainya jam 6:30 lewat sekian ya kita mulai langsung supaya selesainya juga tidak terlalu siang. Hari itu mohon Bapak Ibu pelayan Tuhan, singer, WL, pemusik, ambil waktu. Puji Tuhan, saya undang semua kita bangkit berdiri, jaga kesehatan, jaga semangat untuk kita tetap semangat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita topang doa untuk teman-teman, hamba-hamba Tuhan, jemaat yang sakit, biar Tuhan pulihkan, Tuhan memberkati kesehatan mereka. Mari arahkan tangan memberkati penaburan kita.
Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih dalam ibadah siang hari ini. Kami berdoa untuk penaburan setiap umat-Mu. Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan, Tuhan memberkati keluarga mereka. Biar dengan rupiah yang Tuhan berkati atas setiap keluarga ini boleh dipakai untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Baik yang ada di gate maupun yang ada di cabang-cabang. Secara khusus kami berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Samuel Simanjuntak. Tuhan pakai urapi dalam pelayanan. Tuhan memberkati juga keluarganya, pakai dan topanglah keluarga ini. Terima kasih, kami berdoa untuk pengurus pelayan jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Mari ulurkan tangan Tuhan, memberkati, memberi kesembuhan untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Madia Ivon. Tuhan memberkati Pak Iskandar, Tuhan memberkati Pak Simon, Pak Sembiring, cucu Brian Christopher. Tuhan memberkati Pak Rudolf, Tuhan memberkati Ibu Herlanti dengan kesehatan yang sempurna, Pak Andi dan Mama kedua orang tua mereka juga Tuhan memberkati. Setiap kami Tuhan, Edwin juga Tuhan memberkati. Kalau mungkin namanya terlewatkan, kalau ada dari antara kami jemaat-Mu yang sakit, pulihkan kesehatan mereka. Kuasa bilur Tuhan Yesus menjamah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang dalam pergumulan ekonomi, pekerjaan, rumah tangga. Belalah perkara setiap umat-Mu yang kami rindu. Setiap kami mengalami kemenangan, mengalami pertolongan dari Tuhan. Terima kasih. Kegiatan sepanjang minggu ini Tuhan memberkati. Ibadah doa impartasi hari Sabtu, pelatihan pemuji, pelayan Tuhan juga Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu arahkan iman dan hatimu kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya Kaulah Tuhan yang memberkati kami. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayangnya Tuhan Yesus Sang Gembala dan Juru Selamat kita di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menghibur, yang menguatkan, yang menopang kita siang ini sampai Maranatha. Kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, Tuhan dapati kita tetap setia dan ada mahkota kehidupan, mahkota abadi, mahkota sukacita, mahkota kemuliaan menjadi bagian setiap kita yang setia sampai finishing well. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Dengan Yesus.